Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rasul Wahidi, NPP 0324030001 dari kelas D3 ME 3A. Di sini saya akan menjelaskan eh, tutorial atau penjelasan tentang rencana umum dari ukuran dasar hingga perencanaan ruangan. Baik, di sini kapal saya memiliki LOA sepanjang 160 meter, LPP-nya sepanjang 158, 152, dan LWL sepanjang 158,08. Selanjutnya, kapal saya memiliki kecepatan dinas 15 knot, syarat airnya dari lebar ada 27,9, 27,9, dan di sini tingginya setinggi 11,2. Untuk syaratnya di sini setinggi 7,165, dan untuk CM-nya ada bernilai 0,98, CB bernilai 0,7368, CP-nya 0,7464, dan CWL-nya 0,828. Untuk penjelasan AP dan FP, FP adalah forward perpendikular, di mana dia perpotongan tinggi haluan dengan LOL. Jadi misalnya setinggi sekian untuk potongannya haluannya. Dan untuk AP adalah poros gerak atau rudderstock. Berikut di sini. Oke, selanjutnya untuk nilai CM, CM CM adalah koefisien midship yang merupakan perbandingan bagian tengah kapal dengan persegi yang bernilai lebar kali tinggi. Nah, dan untuk nilai yang saya dapatkan di CM ikut 2 196 6,64 dibagi 2 lebarnya dikali tingginya, dibagi lebarnya dikali syarat akhir.
Baik, nilai yang ditemukan di sini eh, 0,9835. Di sini tidak presisi dikarenakan saya kemarin menggunakan metode NSP, diagram NSP. Yang selanjutnya yang berdasarkan kecepatan dinas. Nah, untuk selanjutnya nilai CB sendiri merupakan nilai dari perbandingan hmm, panjang kali lebar dengan untuk selanjutnya CB sendiri yaitu volume displacement dibagi LWL dikali B dikali T. Nah, untuk nilai yang saya dapatkan di sini 0,7368, ya sama dengan TM sebelumnya. Saya mendapatkannya dari diagram TSA, diagram NP. Dan CP atau koefisien prismatik yaitu perbandingan uh, middle body, apa? Untuk nanti coba sih. Baik, untuk CP di sini yaitu volume perbandingan antara volume displacement dan dengan lebar dikali UPP, itu nilainya 0,7464. Selanjutnya CWL yaitu koefisien waterline, yaitu perbandingan syarat air, nah, volume displacement dengan luas syarat air atau AWL dikali dengan LWL. Untuk hasilnya saya hitung di kalkulator HP saya yaitu 0,828. Untuk selanjutnya di sini penentuan daya mesin utama atau ME main engine dan spesifikasi main engine. Untuk penentuan main engine, nah untuk perhitungan main engine awalnya ada dua cara yaitu Harvard dan Holtrop. Yaitu Harvard ini menggunakan grafik dan Holtrop itu menggunakan rumus terhitung. Nah, untuk main engine saya di sini sendiri menggunakan metode Holtrop. Yang ditemukan itu minimumnya 7.900 kW atau 10.600 HP. Lalu saya memilih main engine menggunakan katalog yang ada dan menemukan di sini MAN BW dengan tipenya MAN 14V32 4 stroke ya, karena kemarin kita wajib menggunakan gearbox, maka dikarenakan itu maka kita menggunakan 4 stroke. Untuk power maksimumnya saya menggunakan 8.120 kW, yaitu yang dimana itu lebih dari minimum yang harus saya gunakan. Nah, untuk spesifikasi selanjutnya mengikuti yang sudah ada di katalog.
Nah ini masih belum saya ubah untuk foto gambar katalognya. Jadi katalog mesin masing-masing. Lalu untuk gross tonnage, gross tonnage sendiri yaitu volume volume ruang tertutup kapal, yang dimana itu dimulai dari syarat air hingga bangunan teratas superstruktur. Ini contohnya. Nah untuk perhitungan GT sendiri itu rumusnya K1 kali V ya. Jadi ini K1-nya ini by rumus 0,2 ditambah 0,02 V. Nah untuk V-nya sendiri kita harus mencari volume yang ini yang terdapat pada kapal, volume displacement. Di sini pertama V1 itu volume displacement yang dimana saya disebutkan dengan rumus sekian ini LWL BA kali B kali T kali TB. Untuk volume displacement sendiri saya mendapatkannya di 23.586 meter kubik. Nah untuk volume 2 yaitu volume dari syarat air ke mendek. Nah, yang dibilang V2 itu dari syarat air ke mendek. Untuk syarat airnya saya ini mendek, maaf, ini mendek. Syarat airnya. Nah, untuk yang 0,5 ini maksudnya hanya separuhnya dari syarat air ke mendeknya. Nah, ini ditemukan terhitung nilai 1932. Untuk hanya sendiri itu dari separuhnya dari syarat air ke mendek itu sendiri dapatkan hanya. Nah untuk V3-nya terdapat dua bagian yaitu volume 3A itu volume dari mendek ke pubdek atas mesin, berarti dari mendek itu untuk mendeknya jadi dari sini dari mendek ke pubdek. Nah, dan diproyeksikan deck. Nah ini yang deck, yang deck karena saya tidak salah nulis sih, seharusnya pub deck dari main deck ke pub deck. Ini yang main deck, ini yang deck 9410. Yang main deck itu 404 dan yang 0,5 terus separuhnya itu 407. Nah, untuk V3A senilai sekian. Dan untuk V3B dari main deck ke skill deck berarti dari yang bagian depan
namun hanya sebatas ketumpukan sekian segini. Caranya sama seperti yang di bagian deck main deck dan pub deck di masing-masing syarat dari main deck ke vertical deck. Ini yang main deck, ini yang vertical deck, dan ini yang separuhnya dari main deck ke vertical deck. Nilainya 8,85,655. Untuk volume 4 kita memerlukan volume pub deck, volume mood deck, volume bridge deck. Jadi masing-masing ruangan dihitung. Untuk volumenya yaitu kita menggunakan rumus kubus atau rumus rumus persegi panjang atau balok yang memiliki panjang lebar tinggi. Di sini saya menghitung lebar bangunan saya dan panjang bangunan saya. Lebarnya 169, panjangnya 21,3 dan tingginya saya pukul rata di 2,5. Dan untuk volume 4-nya ditemukan di 2826,967 meter persegi, meter kubik. Lalu untuk V totalnya ditambahkan dari semua tadi, dari V1, V2, V3A, V3B, dan V4 yang menghasilkan 42.962 meter kubik. Nah, lalu untuk V ini kita masukkan di sini karena untuk kali ini karena kayaknya masih belum diketahui, karena itu kita harus menghitungnya dulu dengan rumus yang sudah ada. Nah, setelah kanya kita dapatkan nilai kanya, maka kita bisa mendapatkan nilai CT-nya. Terus nilai 12.573.0,46 meter kubik. Oke, selanjutnya kita masuk ke untuk penentuan kru kapal. Karena kita sudah mendapat nilai GT, maka kita bisa menghitung kru kapal. Nah, untuk kru kapal sendiri, karena GT saya yang ditemukan 12.500, otomatis GT yang saya gunakan, bagian yang saya gunakan yang paling depan yaitu GT Midi 10.000 dengan total 11 orang, dan pembagian orangnya di masing-masing seperti nakoda seorang, shipmate-nya seorang, DKP 1 orang, dan lain-lain. Nah, dan untuk bagian permesinannya, karena mesin saya tadi dinilai KW-nya senilai 8.120 ya, maka otomatis saya menggunakan KW yang melebihi 7.500. Nah, otomatis jumlah kru kapal saya berjumlah 21 orang. Nah, dan untuk penentuan left boot dan left castnya merupakan berdasarkan dari penentuan kru. Kalau di sini saya 21 orang, otomatis saya harus menggunakan kru kapal yang menggunakan left boot dan left ref yang berjumlah yang bisa menampung lebih dari 21 orang, minimal 21 orang atau lebih. Nah, untuk left ref-nya saya bisa menggunakan yang kapasitinya 25 orang dengan total weight-nya 170. Nah, untuk
Dashboardnya saya menggunakan Rival karena merupakan GT saya yang lebih dari 10.000 dan karena jenis kabel tanker maka saya menggunakan rumus Rival. Nah, di sini terdapat kapasitinya saya menggunakan yang 30 orang karena tidak ada yang 25 jenis yang 25 orang atau di bawahnya, maka saya menggunakan yang 30 yang paling minimal, yaitu bermodel VG57F. Oke, selanjutnya untuk equipment numbernya cuman sendiri rumusnya D pangkat 2/3 ditambah 2 kali H kali B plus S fan ditambah A per 10. Pertama di sini saya masukkan data yang saya perlukan dulu, yaitu AGL, lebar, syarat, dan CB-nya. Di sini ro-nya ini yaitu massa jenis air laut dan D-nya di sini itu massa jenis displacement. Nah, untuk hanya sendiri itu adalah tinggi dari strukturnya. Untuk A-nya yaitu yang saya dapatkan dari perhitungan luas superstruktur tadi berupa dari syarat hingga paling superstruktur paling atas nilai 1027. Nah, selanjutnya kita mendapatkan nilai Z dengan rumus yang sudah ada senilai 1734. Nah, untuk penentuan nilai equipment number-nya kita bisa dapat di tabel di katalog yang sudah ada dikirimi oleh Pak Safi. Karena saya dinilai 1734, maka saya mengambil nilai antara 1670 hingga 1790. Nah, untuk selanjutnya pendataan input datanya, maka di sini mengikuti datanya yang sudah ada 2 unit dengan berat 5250 dan total lengthnya 577,5. Untuk diameternya saya menggunakan yang nomor 2 64 mm. Nah, selanjutnya di sini ada chain locker-nya karena kita mendapatkan sudah memiliki total length dan diameter rantai, maka kita bisa menghitung dari chain locker dengan nilai 26,02. Untuk plottingannya sendiri itu bisa terserah teman-teman ya. Ini di bagian depan sini karena 26,02 saya awal di sini mengambil panjang 4 dan tingginya itu 5, berarti 4 kali 5 sudah 20 meter. Tinggal menghitung lebarnya. Kalau tidak salah menghitung ya, saya kemarin tuh dapat di 1,5 atau di 1,5 hingga 2 sekian. Nah, pokoknya kita menghitung luasnya itu sampai mencukupi dari si chain locker yang dibutuhkan chain lockernya itu sendiri. Untuk jangkar yang saya pilih ada di sini 250 menurut dari berat jangkarnya itu sendiri. Selanjutnya di windlass terdapat satuan ini bukan mixer ya, kekuatan untuk menariknya. Yang saya dapatkan di sini berupa 1074.000 Newton ya, dibagi 1000 biar menjadi kilonewton. Nah, untuk pemilihan windlassnya itu
ditentukan dari 174,68 ini. Nah, karena saya lotnya ini. Nah, karena saya 174, maka saya menggunakan, oh mohon maaf, dari centimeternya dulu, kita lihat di 64. Nah, 64 di lotnya 195. Nah, karena itu bisa bisa digunakan ya, karena minimumnya lotnya saya 174,08 km yang dipakai. Ya, baik diameter rantai. Nah, untuk Z-Max sendiri ini load maksimal atau kekuatan maksimal dari windlassnya itu berupa 261,12. Selanjutnya ada perhitungan LWT DWT. Itu LWT saya jelaskan dulu LWT-nya itu apa. LWT itu merupakan liquid tonnage yang merupakan berat ringan kapal, yaitu berat tanpa muatan, berat kapal tanpa muatan. Dan deadweight tonnage merupakan berat DWT DWT berat DWT berat displacement atau berat tercelup kapal, atau ya berat keseluruhan yang digunakan saat membawa, ya saat kapal berisi muatan. Nah, untuk payload sendiri yaitu eh, muatannya yang akan dibawa oleh kapal tersebut, yang dimana karena saya merupakan kapal tanker, ya saya membawa oil mentah, membawa minyak mentah. Sini payload saya. Nah, untuk uh, itu belum, untuk sebelum menentukan ke LWT DWT, kita harus menentukan kondisi perairan dulu agar bisa mendapatkan endurance yang dibutuhkan oleh kapal tersebut. Nah, karena saya pelayanannya dari Nigeria ke negara tetangganya, saya lupa namanya, tapi negaranya di sebelahnya. Karena itu waktu yang digunakan cukup singkat, sehari 5 jam. Nah, untuk berbongkar muat sendiri saya mewaktuinya 20 jam hingga endurance-nya ditemu di sini di total semua dan mendapatkan nilai 49,2 jam, 2 hari lebih sejam, 2 hari lebih,505 jam. Dan ya saya merasa menggunakan 2,5 hari untuk endurance-nya ini. Lalu selanjutnya ke proses perhitungan LWT DWT. Nah, untuk LWT DWT, WT-nya sendiri itu merupakan gabungan perhitungan dari WFO, WFB ini, berat bahan kapal untuk main engine-nya, untuk mesin bantunya, dan minyak pelumasnya WLO, berat air tawarnya, fresh water, berat makanan, berat kru dan barang bawaannya, dan berat cadangan. Nah, untuk saya tunjukkan salah satu menghemat durasi. Nah, untuk WFO, karena kemarin kita menghitung dari sekat belakang, dari sekat kawal mesin ke hingga buritan kapal. Sekat buritan dari sini hingga sekat buritan, dan
Hmm, itu tuh dari syarat nol hingga ke double hal, dari syarat nol ke double hal di syarat nol ke double hal, A-nya kita masukkan, luasan persyaratnya kita masukkan di sini hingga menemukan eh, sigma A kali S-nya berapa dan V2-nya ditemukan di sini di FO-nya berjumlah 162,87 meter kubik. Nah, untuk LO-nya sendiri saya sebenarnya menghitung seperti FO. Namun karena saya menilai LO yang saya dapat ini terlalu besar yaitu 12,8 meter kubik, sementara LO yang saya butuhkan hanya 0,51. Oleh karena itu saya eh, berpikir untuk membuat LO sebesar mesin saja di bawah mesin dan sepanjang mesin, dan untuk tingginya saya samakan dengan mesinnya. Nah, saya samakan sesuaikan dengan kebutuhan, dan lebarnya juga saya sesuaikan sesuai kebutuhan untuk menghemat LOT-nya itu sendiri juga, karena saya menilai kalau benar-benar ini saya pakai 12,8 akan menghabiskan tangki-tangki yang ada, sementara tangki-tangki yang ada bisa digunakan untuk yang hal lain. Nah, untuk balas sendiri di sini dari WL0 juga sama sampai ke double bottom, dari WL0 ke double bottom, dari mulai sekat ruang mesin hingga ke depan ke forward tank. Nah, juga ditemukan balasnya bernilai 2388, yang dimana itu masih belum memenuhi ya sebenarnya kalau kita menggunakan perhitungan balas saja, tapi ya karena di sini saya menggunakan 17% dan volume balas saya 4100, tidak memenuhi, masih belum memenuhi kalau menggunakan balas saja. Nah, oleh karena itu saya menambahkan double halnya. Gimana cara membuat double halnya itu? Step pertama kita ngitung dulu dari rumus ini untuk double hal dengan GT-nya. Kalau GT-nya lebih dari 5000, menggunakan rumus ini 0,5 plus DWT per 2000. Kan tadi sudah menghitung DWT yang perhitungan ya, DWT yang perhitungan itu senilai 17.000, saya masukkan di sana tadi, dibagi 20.000. Nah, ditemukan double halnya 1,38. Saya bulatkan menjadi 1,5, lalu saya offset saja di sini sejarak 1,5. Nah, untuk balasnya sendiri, untuk isinya sendiri bisa berupa balas yang dimana bisa digunakan untuk menambah volume balas tadi untuk memenuhi perhitungan yang ada. Semuanya di sini sudah tertera. UFB 10%, UFO diambil 20% sama saya. Untuk pelotnya, pertama saya menentukan sekat ruang muatnya, yang dimana untuk tanker sendiri itu harus maksimalnya tidak boleh melebihi 15 meter,
Hmm. Di sana saya dapat di 14,4 meter, ditarik garis ke bawah. Di sini untuk yang dihitung dari step 0, mohon maaf, dari double bottom hingga pemain deck. Nah, kenapa di sini saya ada dua? Ya, karena yang sebelum yang ini tidak ada double halnya. Nah, yang untuk yang ini terdapat double hal, di mana tadi sesuai hitungan yang tadi, double halnya didapat dari hitungan yang tadi yang 1,5 saya tambahkan di payloadnya, di cargo hold-nya dengan the LPP di atas 165 itu sangat strong mode-nya harus 7 ada minimalnya. Dengan LPP LPP 145 hingga dikurang kurang dari 1465 dan lebih dari 145 setuju, dan LPP saya ya 152, karena itu saya buat 7 dari squad combat ini. Saya jumlahkan semua sehingga mendapatkan di total cargo hold-nya 22.000 ton, yang dimana volume maksimumnya saya di 17.000 meter kubik, ini 22.014 meter kubik, sangat melebihi minimumnya saya. Selanjutnya penentuan syarat kosong kapal. Nah, untuk penentuan syarat kosong itu ketika kapal tidak berisi muatan, kapal akan memasukkan balas dan syarat akan turun. Nah, untuk penentuannya kita memecah dari body plan per station, dan yang dihitung itu body plan yang tercelup per syaratnya. Untuk di sini 0,5 di station min 2 tidak tercelup, min 1 tidak tercelup, baru tercelupnya itu di 1, di station 1, ini station 2 baru tercelup. Nanti di input ke data ini syarat 0,5, syarat 1 dan seterusnya hingga menemukan totalnya itu berikut. Dan untuk hanya ini yaitu LPP per 20, LPP saya itu di 152 per 20, hasilnya 7,6. Nah, untuk penentuan syarat kosongnya itu nanti ditentukan dengan berikut. Berat muatan kosong adalah berat kapal tanpa daya muatan, bukan berat LWT ditambah berat tangki-tangki dan berat balas. Nah, karena LWT-nya tadi sudah didapatkan berupa 2198, dengan WT-nya tadi juga sudah didapatkan, W totalnya yang dibawa olehnya 202 ton, dan W balasnya dengan 4.057 ton. Ya, muatan kosong saya di 10.000 ton. Nah, karena tadi sudah dihitung volume displacement-nya per syarat berapa meter kubik yang tercelup. Kita menyesuaikan di displacement, berat displacement-nya itu di 10.758 di berat muatan kosong saya, berarti otomatis kita terhimpit ya, nilai terhimpit dari syarat 3 dan syarat 4. Nah, dan selanjutnya kita bisa menginterpolasi nilai 3 dan 4 ini
Menggunakan rumus interpolasi. Jadi dapatkan nilai 3,73, yaitu 3,7 ya, untuk syarat syarat muatan torsi saya. Selanjutnya untuk tangki-tangki, sudah tadi ya, tangki-tangki FO yang saya jelaskan di awal tadi. FO saya dapat dari buritan ini hingga ke belakang, dari syarat 0 hingga double bottom, dan di sini setengahnya atau syarat 1 dihitung luasnya dari sekat buritan kapal ke belakang di head. Luasnya dimasukkan ke rumus yang ada dan mendapatkan luasan yang dibutuhkan. Untuk LO kasusnya saya menghitung di bawah hasilnya tadi. Untuk payload tadi, untuk balas sama, namun dari sekat mesin ke depan. Untuk wind tanknya perhitungan lebih dari 5.000, GT lebih dari 5.000, DWT lebih dari 5.000 hingga didapatkan 1,5, lalu di offset di sini sendiri di proyeksi tanpa atasnya mendapatkan bentengnya atau double hull-nya. Lalu di hedge, kenapa di hedge? Biar saya bisa menambahkan volume balasnya untuk memenuhi minimum dari perhitungan saya sendiri, yaitu untuk perhitungan tangki-tangki sudah cukup menurut saya. Nah, untuk muatan untuk kapal tanker ini, jenis muatan saya itu oil. Nah, jenisnya saya cek sendiri tadi, cek di Google sendiri, 0,95 yang 0,95 gram per meter kubik. Dan untuk menentukan payloadnya seperti yang saya jelaskan tadi, dari cargo hold ditarik. Oh ya, untuk cargo holdnya sendiri di sini harus pas gading dan maksimum jaraknya antar cargo hold itu 15 meter. Saya tarik di sini syarat yang saya gunakan dari syarat double hull hingga ke main deck. Nah, dan di sini syarat terpecah. Dari double bottom ke main deck dibagi 3, diproyeksikan, lalu kita mendapatkan proyeksinya, dan itu ya kita hedge satu-satu per cargo holdnya, masukkan nilainya, angka-angkanya di Excel, di perhitungan, dan hasilnya saya dapatkan 1180, total volume cargo holdnya 22.000 meter kubik. Lalu selanjutnya untuk bongkar muatnya, penentuan pompanya itu ditentukan dari key atau estimated unloading. Tadi 20. Di sini 24 jam. Untuk debitnya sendiri yaitu volume kargo per waktu. Volume kargo buat per waktu yang dibutuhkan. B167. Dari 22.000 ini dibagi 24 jam, jadinya 917 meter kubik per hour atau 0,2548 meter kubik per second. Nah, selanjutnya untuk menentukan pipe-nya, kita membutuhkan key-nya itu A kali V, A-nya 3V, diameternya. Nah, untuk diameternya sendiri kita dapat di sini dari hitungan dikali 1000 untuk mendapatkan menjadi milimeter, lalu diubah menjadi inci. Nah, untuk inci sendiri ini saya dilihat ini kan nominal size.
Saya bulatkan menjadi 14 karena di katalog yang saya gunakan yang stainless steel type asmanya tidak ada 11, saya bulatkan ke 14. 14 inci. Untuk offset diameternya saya dapat di 355,6. Untuk inset diameternya di 350, ini yang milimeter. Untuk thicknessnya sendiri itu 4,78. Bahannya stainless steel dari standar ASME. Nah, selanjutnya kita menghitung ini. Sorry. Nah, Z1, Z2 untuk menghitung headnya itu Z1-nya merupakan dari tinggi discharge-nya pompa dan Z1 itu dari suction-nya pompanya. Sudah saya tekan. Sudah. Oh ini. Suction-nya dan discharge-nya. Lalu dihitung Reynolds number-nya untuk mendapatkan total headless-nya berapa. Dapat relatif roughness-nya dengan materialnya karena materialnya tadi steel ya, stainless steel kita dapat 0,042857. Nah, dari sana kita bisa menghitung friction loss-nya atau enggak apa faktor geseknya. Nah, setelah kita dapat faktor geseknya, kita bisa mendapatkan HL major terus majornya F kali L kali V2. Nah, untuk L-nya sendiri saya dari senilai 176. Satu. Oh ini sudah. Minta ubah. Oh mohon maaf, ini total keseluruhan dari depan, dari sini ke atas dan pompa ini, pipa ini. Sekitar ini flow rate-nya tadi 4 meter per second. Hingga HL majornya didapatkan 7,853. Nah, untuk HL minornya karena saya menggunakan soft yang sama dengan yang dikirim Pak Sofi kemarin, jadi saya tidak merubah dari aksesoris ini, dari perlengkapan ini, mana N kalikannya, sigma N kalikannya itu di 26,4. Nah, untuk HL minornya 21,58 dan total headless-nya bisa didapatkan 29,436 meter. Total HL minor, HL majornya didapatkan 38,53. Nah, untuk akomodasi untuk tangganya kita buat tangga yang di sini. Selanjutnya tangga akomodasi yang sudah ada ketentuannya. Stairs accommodation. Biasanya ditempatkan edge of deck di antara di deck on both sides, di dua sisi kapal untuk mengantisipasi si planet not only on the first side but
also the starboard untuk ke tempat apa namanya tempat di tempat berdiri tempat mendarat lah. Maximum angle of accommodation state of is 45 derajat menurut TSM Code and Solas. Untuk lebar tangganya sudah tertera di sini 600 hingga 800 mm. Handrail height-nya itu 1000 mm atau 1 meter. Max grip state-nya antara ini apa namanya diameternya distance between stair itu tinggi stairnya bisa getting floor for stair avoid accident. Getting floor ini dari bahan itu sendiri. Lalu untuk susunan ruangan akomodasi kapal saya karena saya belum menyelesaikan semua dari kapal saya baru memplot satu ruangan di pub deck, kamar tidur sleeping room, yaitu di sini on ship other than passenger ship and special cruiser ship. Sleeping room facilitator untuk ABK perform the duties of ship officer and no private sitting room or day room is provided. Jadi tanpa private sitting room, tanpa tempat santai lah, dan day room tidak tersedia day room. Before area per person shall not be less than. Nah, dan ini tergantung dari GT masing-masing, GT kapal masing-masing. 10 square meter of 10,000 percentage. Percentage-nya saya tadi 12.000. Oke, saya menggunakan yang 10 minimum itu di 10 meter kubik, 10 meter persegi. Sini saya buat 5 kali 2,5, sebenarnya tidak terlalu bagus, tapi menggunakan minimum saja. Nah, untuk mushroomnya sendiri ini master room. Nah, ini yang harus diperhatikan di pembelian mushroom. Mushroom itu ruangan kumpul ya. PT officer and other sifat ini yang dipisahkan. Jadi dari master dan officer itu dipisahkan. The decision in respect should be taken after consideration with savers and ship owner. Jadi mereka pemilihannya mushroom ini tetap by ship owner dan juga the galley. Close as the bell to the galley dari dapur. Di lokasi mushroom sendiri juga pun apart from the sitting room and close jauh dari ruang tidur, kamar tidur dan dekat dengan dapur. Kapal dengan 3.000 gross tonnage mungkin in the concept by the content activity from the statement of the consideration bisa mengabaikan peraturan yang ini. Nah, untuk lebarnya be not less on ship other than passenger ship the floor area of this room for surface height. Untuk ABK yang di garis untuk ABK tidak boleh lebih dari 1,5 square meter per person of the planet sitting capacity. Nah, kemarin GT saya kan ABK saya beberapa orang tuh, dari nakodanya, dari pengemudinya, dari officernya. Nah, untuk si first atau ABK yang pangkatnya di bawah perwiranya itu terhitung 1,5 kubik persegi per orangnya. Misal saya punya 10 orang yang
pangkatnya di bawah perwira itu 1,5 dikali 10 yaitu 15 meter square 10 meter atau 15 meter persegi. And all ship should be equipped with tables and appropriate seats fixed or movable, jadi sembarang bisa uh, tempat duduk dan table dan appropriate seats tempat duduknya dan mejanya itu yang bisa dipindahkan atau fix. This number of sleepers like to use them at any one time. Jadi per orangnya harus mendapat jatah. Ini sanitary facility. As seafarers shall have convenient access to the sanitary facility meeting minimum standard of health and hygiene. Jadi semua awak kapal harus bisa mengakses sanitary facility. There shall be sanitary facility with ACSS. Nah, to the navigating bridge. Nah, di navi untuk contohnya mungkin saya ambil contoh di dengan RU yang dikirim Pak Safi. Navigation. Dari navigasi ya harus ada sanitarinya Pak, ini tambah sanitari di dalam ruangan. Untuk hospital accommodation-nya itu 15 or more sailors. Nah, membawa 15 atau lebih awak kapal and engaged in a voyage of more than 3 days, perlayaran lebih dari 3 hari, harus menyediakan separate hospital accommodation to be used exclusively for medical purpose, untuk keperluan medikalnya. Jadi harus menyediakan hospital akomodasi rumah sakit lah, kayak seperti yaitu P3K-nya, atau itu orang dengan pelatihan kesehatan di kapal dengan syaratnya ini pelayaran lebih dari 3 hari atau 15 orang lebih. Should be designed so as to facilitate consultation and the giving of medical first aid and to help prevent the spread of infectious disease, luka infeksi. Jadi mereka menyediakan hospital accommodation harus didesain sebagai fasilitas consultation dan memberi first aid pertolongan pertama dan membantu infection luka infeksi. Perencanaan untuk entrance pintu masuk berth, lighting, ventilation, heating, and water supply should be designed to ensure the comfort and facilitate the treatment of the occupants. The number of sanitary berths required should be prescribed by the Content Authority. Nah, next lah. Selanjutnya ada laundry yang di dalamnya ya tetap mesin cuci, mesin pengering. Jadi di laundry room ini ada washing mesinnya dan drying mesin, mesin pengering yang terpisah, dan setrika dan papan setrikanya. Recreational facility. Nah, untuk recreational facility ini sebenarnya opsional. Jika ada space untuk yang bisa digunakan untuk ruangan, maka bisa diisi recreational facilities, dan ini pun by request ownership atau request ownership. Rooms, life, and work on ship shall be provided on board for the benefit of seafarers.
Jadi mereka bisa senang-senang. Nah, biasanya contohnya yang lumayan banyak dipakai itu gym atau pool, banyak digunakan untuk recreational facility. Nah, untuk ship of race ini vice. Ship shall be provided with part of vice and command or a command ships of race for use by deck and engine panel. Ship of Light, ship kapal dengan 3000 GT mungkin bisa mengabaikan will the content activity from the non after consideration. Ada of-vice, ship of-vice-nya juga yang biasanya ini di kalau nggak di base deck atau nggak di atas di ya di base deck. Nah, Gale ini sendiri dia rumah sakit desain pronunciation. It is adjacent to the living room, bonus room yang tadi yang saya bilang, cold and dry store. Jadi cold and dry store ini ruangan penyimpanan pendingin atau ruangan penyimpanan biasa. Harus terencana as neatly as possible. Lightning, plenty of air intake, apa, equipped dilengkapi dengan exhaust fan dan ventilasi untuk menghisap eh, kotoran dan SAP dan mudah untuk di maintenance dan dibersihkan. Should be avoided from the smoke and dust. Avoided terhindar. There is no opening between the galley and sleeping room. Tidak ada jalan lah. Flow areanya 0,5 meter kubik per kru. Jadi kalau ada kru cookingnya, chefnya itu 3 berarti 0,5 kali 3. Smoking room basically buat for crew purposing ya ini compliance to safety factor to not smoking in hazardous area in smoking room tersendiri yang terhindar yang sebisa mungkin terdapat di safety factor dan terhindar dari tanda-tanda bahaya. Untuk navigation roomnya sendiri allocated to the highest deck so that forward and sideways are not blocked visibility 360 derajat bisa all rounded gitu, jadi semuanya bisa kelihatan. Must be available for detecting and extinguishing control panel in navigation room. Harus ada fire detectornya dan extinguishing control panel yang bisa digunakan di navigation room. Flying bridge are recommended as wide as 1 meter atau 3 feet from the ship side if possible, and the helper must be able to see and hear if the dock tower stands on the side of the flying bridge, which so as the facilitate the bark. Ini ada chartnya located inside the wheel, berlokasi di dalam wheel space. Size of night space itu lokasi 2,4 meter kali 3 meter. Space of night table-nya 1 meter kali 2 meter. Di antara night space dan wheelhouse can be directly connected. So it needs to have window or curtain that can connect to both. Nah, jadi dia ada pintunya, jadi penghalangnya itu hanya curtain atau eh apa namanya? Tirai. Nah, untuk ready room-nya ini posisinya as possible untuk menerima menghindari must be protected from water and noise. Nah, untuk menghindari air dan menghindari kebisingan. Space should be spared from other activities. Jadi benar-benar terisolasi lah yang ruangan radio ini. Untuk battery room ini saya rasa located in a place away from the center of activities because news will stop. Tidak ada
Oh, terletak di center karena noise akan mengganggu si baterainya tadi. Oke ya, untuk pintunya sendiri juga ini pintu dalamnya ini selebarnya 700 mm dan tingginya 1800 mm setinggi semini mungkin. Untuk besarnya for bedroom sebesar 200 mm. Nah, untuk water take-nya ini biasanya di bagian terluar ruangan di mana lebarnya 800 mm dan height-nya 1800 mm. Nah, untuk yang di bagian luar itu biasanya threshold-nya itu tingginya itu 300 mm agar tidak masuk air-air. Nah, untuk kaca jendelanya ada yang round, ada yang rectangle, tapi catatan ini tidak boleh sudut-sudut ya, harus rounded, harus berjari-jari. Di conclusion ini ada kesimpulannya. Baik, mungkin sekian penjelasan eh, video RU dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Semoga bisa dapat dimengerti, semoga dapat mendapat nilai yang diminimumkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.